Wajib on cam kan, Pak? Izin bertanya. Iya, on-cam aja. On-cam ya teman-teman ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Di sini kita masuk ke minggu keempat. Yang akan kita bahas itu nggak banyak juga sih sebenarnya. Ada terkait akses modifier, scatter setter, static sama array dikit lah. Jadi kita review array sedikit. Karena array yang kita buat di sini itu berbeda dengan array yang pernah kita gunakan. Nah, ini review minggu kemarin. Jadi intinya shift overloading, kemudian overloading konstruktor gitu ya. Seingat ya. Nah, itu intinya adalah ada metode yang sama di dalam sebuah kelas gitu. Tapi memiliki parameter yang berbeda. Nah, ini 1, 2, 3. Ini namanya sama. Kemudian parameternya berbeda gitu ya. Parameter perbedaannya baik jumlahnya yang berbeda, datanya yang berbeda, atau urutan parameternya yang berbeda gitu ya. Kemudian si overloading method itu tidak ada perbedaan dalam return type. Kemudian yang kedua adalah konstruktor. Si konstruktor itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk membuat dan menginisialisasi objek ketika kita setelah membuat kelas gitu ya. Contohnya ini adalah kelasnya, nama kelas, ini adalah konstruktornya. Ini adalah konstruktor. Konstruktor ada dua, ada yang parameterize, ada yang default konstruktor. Ada parameterize, ada yang default. Kalau default konstruktor itu dia secara otomatis dibuatkan gitu ya. Kalau yang parameterize itu dia dibuat sendiri, harus eksplisit kita tuliskan. Nah, kemudian namanya harus sama, same as name class gitu. Namanya harus sama antara nama metodenya dan nama kelasnya. Nggak boleh ada return type di sini. Nggak boleh ya. Nah, ini a package is a collection of related classes. Oh, ini belum ini ya. Kemarin belum terlalu detail ya. Saya sedikit ya ke package ya. Nah, ini ya. Saya sedikit bahas package.
Nah, ini package itu adalah merapikan sebuah folder, merapikan sebuah apa namanya? Merapikan sebuah file-file gitu ya. Misalkan contohnya ini akun tes, ini animal test, array data list dan seterusnya. Ini dicampur di dalam satu apa? Di dalam satu folder gitu loh. Nah, bagusnya adalah nah ini kita buat rapihin. Oh, ini minggu ketiga, chapter ketiga ada materi apa saja gitu ya. Ini minggu keempat, minggu kelima, minggu ke-8, 9 dan seterusnya. Jadi, untuk apa? Untuk easy to find and easy to manage gitu. Untuk memudahkan. Nah, ketika kita mau membuat sebuah package, maka sebaiknya itu adalah dari tiap kelasnya itu memiliki relasi, memiliki keterhubungan lah, mirip-mirip lah gitu. Misalkan contohnya ya ini khusus untuk materi ini, khusus untuk materi itu. Nah, itu disebut dengan package bagus gitu ya. Kalau misalkan dipisahkan berbagai folder sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan keterkaitan dari si datanya itu. Nah, ini cara nulisnya ya. Cara nulisnya package, contoh gitu ya. Ini package name, nama package-nya. Kita cukup nulis package com dot ini titik. Jadi mana ya? Aku semua tentang. Nah, bentar. Excel. Nah, ini com. Ini com artinya di dalam folder com gitu ya. Kemudian ada LGCNS masuk ke dalam folder LGCNS gitu. Nah, di dalam LGCNS masuk lagi ke dalam folder chapter 7 gitu. Nah, jadi si aplikasi ini kita buat apa namanya? Kita buat .java ini adalah di dalam. Nah, ini .java. Nah, di dalam si CH7 ini gitu. .java. Nah, gitulah. Nah, ini adalah package. Jadi masuk ke dalam com, masuk ke dalam LGCNS, masuk ke dalam chapter 7. Nah, jadi gitu ya foldernya ya. Ini folder part 1 masuk lagi, ada folder lagi, kemudian masuk lagi ke sini, ada folder lagi. Nah, gitu. Jadi di sini juga bisa ada folder lagi CH7, CH8, CH8 gitu. Gitu loh. Nah, ini ya contohnya ya. Nah, di sini contoh ada package test. Masuk ke com, di dalam com ada LGCNS, di dalam LGCNS ada banyak chapter tuh. Nah, di dalam chapter 7 ada package test.java. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa import apa? Kan kita beda folder nih. Kita beda folder di sini. Di sini kita bisa ambil data Java yang ada di sini. Dengan cara kita import com mana yang mau kita ambil. Bisa pakai student, ambil contohnya dia ada si chapter 06 student.java, kita mau ambil semuanya si metode yang ada di student.java gitu. Atau pernah lihat ya pakai bintang gini ya,
Artinya adalah semua yang ada di chapter 6 itu kita ambil semuanya. Gitu. Kita import ke dalam si program. Pak, maksudnya kayak gimana ya? Nah, contohnya kayak gini. Kita tuh kan bikin file nih. Bikin file di sini nih, di chapter 06. Nah, di chapter 06 nih, bikin file. Kita coba di Excel Draw ya. Nah, kita tuh kan bikinnya di sini ya, di 06 nih. Di 06. Tapi posisinya kita sedang ada di 07 gitu loh. Di 06 list 06. 6. Kemudian di dalam 06 itu ada building.java, ada namanya misalkan building test.java, kemudian ada apalagi ya, contohnya ada animal.java, kemudian ada coffee.java gitu ya, banyak gitu ya. Di sini chapter 07. Nah, di sini ada building test. Oh, ini salah nih. Nah, kita tuh nah, building testnya di sini ya. Nah, contohnya kita itu bikinnya tesnya itu di beda folder gitu loh. Di beda folder. Kita nggak bisa tiba-tiba kayak gini, building sama dengan new building. Nggak bisa. Karena dia nggak bisa ngedeteksi si building ini. Ini dia kan konstruktor nih. Semoga dia tuh konstruktor di kelas building. Tapi si file buildingnya dia beda package gitu. Nah, ini bakal error. Beda folder atau beda posisi. Dia akan bisa diambil jika nggak akan error jika si buildingnya itu ada di kelas yang sama gitu. Di folder yang sama ini nggak akan error. Tapi kalau di folder yang berbeda, ini kan foldernya di sini, di tesnya di sini, ini ada di sini, di chapter 6 gitu. Itu error. Gimana cara nggak errornya? Yaitu dengan melakukan import. Nah, ini. Import kemana? Ke com. Dia masuk ke com. Nah, ini ya. Com, ini ada di com. Berarti dia masuk ke LGCNS. Kemudian baru masuk ke chapter 06. Dot apa? Dot building, kelas building yang diambil. Gitu. Kelas building yang diambil. Pertanyaannya adalah, kalau saya bikin animal kemudian tulis ini ANM sama dengan new animal, error gak?
Error gak di sini? Ada yang bisa jawab? Nah nih, saya tanya nih. Ya, mana nih? Error gak kalau kayak gini? Siapa? Lutfi lagi di mana? Lagi di angkot? Lutfi bisa jawab, Lutfi? Kalau saya nulis di sini, error gak Lutfi? Error, Pak. Oh, oke. Kenapa error? Karena eh, eh, jika itu ditulis, maka konstruktornya itu bisa terjadi hmm, salah karena eh, dua-duanya harus ada satu konstruktor. Pilih salah satu konstruktor yang Ya, pada satu program. pada satu folder. Bener ya, jawabannya salah, bakal error gitu ya. Dan karena kenapa? Karena si konstruktornya harus di dalam satu folder. Pak, Betul, bisa gak Pak. beda? Jadi Nah, itu harus dalam satu folder ya konstruktornya. bener ya, di dalam satu folder. Nah, kalau gimana caranya gak error? Caranya gak error adalah kita panggil, gimana? Kita panggil si import di sini. Import com.lgcns.chapter06.animal. Gitu. Pak, saya mau bikin semuanya, kan ini kan tadi cuma building doang, ini animal. Saya mau import semuanya. Mau building, animal, coffee. Langsung gini. Tek. Dia akan mengambil semuanya yang ada di sini. Ya, jelas? Jelas, Pak. Oke ya. Jelas, Pak. Jelas. Kita lanjut. Nah, ini ada building, ini contohnya student ya. Ini kalau mau ngambil semuanya yang ada di chapter 6, maka kita cukup bintang. Gitu ya. Kita lanjut ya ke materi yang ada di sini. Ke access modifier. Ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum kita masuk ke access Izin modifier. bertanya, Pak, Boleh. kalau misalnya program terjadi error itu ketika ngoding itu pada konstruktornya biasanya terjadi apa pada konstruktor? Error ya. Iya, Ada kalau error di dalam konstruktor satu biasanya nih. Kalau error di dalam konstruktor satu, dia konstruktornya tidak terdefinisi. Kedua, konstruktornya apa ya? Tidak terdefinisi, nggak ada konstruktornya. Kemudian beda package ya. Dan di konstruktornya iya sih, ini aja sih ya kayaknya ya. Tidak terdefinisi, beda package gitu ya. Kemudian nama konstruktornya salah gitu atau typo dengan nama kelas. Gitu sih saya nulis ya di sini building tapi di kelasnya B-nya kecil gitu. Nah, ini salah. Biasanya error gitu ya. Harus benar.
gitu. Ya banyak sih sebenarnya, banyak kasus-kasusnya, tapi kayaknya yang sering kayak gini nih gitu. Oh ternyata si konstruktornya nggak terdefinisi, itu artinya ya si parameternya nggak sesuai dan lain-lain, sehingga dianggap bahwa si konstruktornya tidak terdefinisi karena nggak ada yang cocok gitu kan dengan parameter di input gitu. Grace, jelas Grace? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke access modifier. Jadi si access modifier, jadi di dalam sebuah apa namanya Java programming gitu. Enkapsulasi itu sebuah proses untuk menghiding and protecting the functionality and implementation sebuah data gitu ya. Jadi kita bisa ngontrol si data itu mau dikemas seperti apa. Contoh nih, can I enter everywhere gitu. Bolehkah saya masuk ke semua tempat gitu. Nah, ini contohnya. Lihat ya. Kalau dia ke bathroom ini, ini saya enaknya pakai Excel intro aja. Nah, gini ya. Kalau kita masuk ke sini, ini kan masuk nih. Di sini, kalau kita ke bathroom, anyone can use it. Semua orang bisa akses, gitu ya. Baik, semua bisa diakses pokoknya. Semuanya bisa mengakses ini. Artinya, mau itu pegawai, mau itu orang baru, mau itu orang luar, itu bisa. Ya, bisa mengakses ke bathroom. Tapi, kalau kita mau masuk ke sini, itu harus punya akses card. Kartu akses. Gitu ya. Di sini ada di sini nih. Oh, itu akses. Oh, tapi ini agak nggak bisa dimasuk sembarangan kan? Gitu. Dan kalau kita mau masuk ke sini, bukan hanya kartu akses, tapi kita harus tahu security card. Security card. Gitu. Di sini. Ya, ini adalah employee break room contohnya, atau misalkan jadi dari sini kita lihat, dari sini ini semua, kemudian ini mengerucut lebih kecil, ini lebih terjamin juga gitu, lebih ketat juga gitu. Sama kayak apa namanya, kayak sistem ini. Ketika data itu boleh di open access semuanya, boleh juga nggak boleh, beberapa boleh juga sangat ketat. Contoh di dalam sebuah data ya, saya punya nama akun bank, nama akun apa ya, nama
nama student lah, nama mahasiswa. Mahasiswa gitu ya. Si mahasiswa ini dia punya apa? Dia punya nama, dia punya NIM, dia punya apa? Biasanya gaji orang tua gitu ya. Tua. Kemudian dia punya alamat, kemudian dia punya apa lagi? Punya password. Nah ini deh, jangan mahasiswa deh, dia biar ada banyak ini. Pegawai. Nah dia punya nama, dia punya ID pegawai, kemudian dia punya gaji. Ini dia punya gaji, dia punya status perkawinan, dia punya gaji, dia punya hutang gitu ya. Kemudian dia punya password sistem. Nah, gini. Nah, dari sini kita tahu nama pegawai kan itu umum ya. Umum. Ini boleh misalkan saya sebagai orang luar nih. Di sini saya asumsinya saya sebagai sales gitu. Sales lain gitu ya. Saya mau jualan ke sebuah company yang ada di sini. Gitu. Ada di sini gitu. Nah, sistem ini minta identitas pegawai. Bisa sampai sini. Oh, sales bisa akses ini. Karena ini adalah data yang umum boleh gitu. Atau sampai sini gitu. Gitu ya. Kalau posisinya HRD siapa? HRD tim ini ya. Kalau HRD saya bisa akses ini. Gitu ya. Ini kalau untuk HRD. Nggak boleh HRD dapat si password ID-nya si pegawai kan gitu. Tapi kalau si ID ini hanya diakses kalau dia adalah hanya bisa tahu adalah contoh siapa ya yang bisa tahu si password itu ya nggak boleh ada yang tahu sih sebenarnya kan adalah pegawai itu sendiri role-nya. Nah ini baru bisa akses semuanya password sistem dia tahu gitu. Nah ini adalah begitu ya. Ini adalah ilustrasinya. Apa cirinya kayak gimana? Nah, di sini baru ada namanya publik. Nah, itu semua data boleh akses. Kalau private hanya pada kelas itu sendiri. Kalau protected hanya kelas turunan. Nah, nanti ini jelasin default hanya pada folder yang sama. Nah, ini nanti
Pak gimana cara ngatur-ngaturnya kayak gini gitu ya. Nah, jadi di sini ada private, public, protected, default. Nah, ini settingannya gimana? Kalau public ini semuanya bisa akses si sales ini. Ketika semuanya di setting publik di sini. Nah, di sini adalah publik gitu ya. Publik di sini publik. Nah, ini berarti si data ini bisa diakses semuanya. Publik. Nah, di sini status perkawinannya saya tulisin publik aja ya, biar semuanya tahu bahwa nama X itu adalah belum kawin gitu, single gitu. Nah, gini. Ini contohnya. Oh, ini kan hanya sebatas ini ya. Hanya internal saja yang boleh tahu, internal perusahaan, maka private atau protected hanya di dalam turunannya saja gitu ya. Protected. Ini protected. Nah, ini sangat ketat nih. Maka private. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh contoh enkapsulasi gitu. Sampai saat ini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke ya. Lanjut ya. Nah, ini. Jadi, kita udah tahu tuh mana kelas, mana package. Package itu adalah satu package yang sama. Kemudian ada subclass, ada dunia, ada world. World itu semua bisa akses. Nah, ini semuanya bisa akses. Itu world. Ada 4 ya. Ada kelas, ada package, ada subclass, ada world. Nah, simpelnya adalah kalau public dia bisa mana ya? Ilustrasinya ada gaya ilustrasinya? Agak susah ya. Oke, ini saya coba jelasin di sini ya. Kita punya di sini. Di sini ada contohnya public static void main. Nah, gitu ya. String args. Saya lupa ya tiba-tiba. String titik dua ini args. Ini gini. Maksudnya kayak gini ya. Public static void di atasnya adalah public class. Nah, contoh kayak gini ya. Ini begini. Nah, gak enak lihatnya. Nah, kayak gini ya. Misalkan contoh ada kayak gini. Ini kelasnya apa berarti? Kelasnya student. Nah, si student ini dia ada di dalam satu folder. Nama foldernya adalah
chapter 07. Di dalam chapter 07 ada student.java, kemudian ada apa lagi ya? Ada animal.java gitu ya. .java, kemudian di bawahnya di dalam sini di chapter 8 ada tesnya, main test untuk memanggil test. Nah, ini kayak gini aja ya, di sini aja ya. Nah, ketika kayak gini, kan ini beda package nih. Kalau saya di sini, mana? Kalau publik itu, ini kan beda ini ya. Ini dengan ini kan beda package. Package 07, ini package 08. Kalau publik, ketika saya men-set dia publik, saya nulis metode publik, apa namanya, metode A, kemudian metode A apa system.out.print line. Ini metode A. Nah, kalau si metode A di-set dengan publik, kalau di-set dengan publik, maka di sini bisa, nah di sini bisa akses. Aksesnya adalah apa? Public, gimana caranya itu? Kita import dulu student, kemudian std sama dengan student new. Nah, kita bisa std dot method. Nah, kita bisa panggil si metode yang ada di sini dengan syarat kita import dulu, import 07 dot gitu ya, atau semuanya aja deh biar bintang. Semuanya yang ada di chapter 7 kita ambil. Ini kalau di setting publik di sini, ini boleh bisa diakses sama beda package. Ini kan beda package nih. Nah, ini boleh diakses di sini. Saya nulis sama di sini. Nah, di sini ini bisa gitu ya. Saya nulis di sini metode A bisa diakses gitu. Ini beda ini ya, beda kelas ya. Ini kelasnya pada kelas student, ini kelasnya beda pada kelas animal. Ini bisa. Gitu. Walaupun ini kalau di sini bedanya adalah dia harus import dulu. Kalau di sini nggak perlu karena dia sama apa? Sama foldernya sama. Kalau protected, ini nanti kita akan bahas di terakhir. Nanti akan berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kelas turunan namanya inheritance. Kalau no modifier,
Kalau no modifier, artinya saya nggak nulis ini. Saya nggak nulis di sini. Udah aja nggak nulis public gitu. Saya nggak nulis public di sini. Ini akan error. Di sini akan error. Karena no modifier tidak boleh ada di kelas yang lain gitu. Ini oke. Ini oke. Kenapa? Karena dia ada di kelas yang ada di package yang sama. Kalau ini ada di package yang berbeda. Ini ada di package yang berbeda. Contoh, si std ini, si metode A ini kan dia di set default nih. Default itu nggak ditulis. Nah, nggak ditulis, akhirnya dia menjadi default. Ketika nggak ditulis, maka ketika dia bisa panggil di sini ke sini, itu bisa jalan. Tapi kalau udah berbeda package-nya, itu nggak jalan. Gitu, maka dia harus diganti gitu. Jangan default gitu. Harus ditulis public gitu. Oke, jadi ketika saya nulisnya kayak gini, itu di dalam satu folder yang sama bisa mengakses si metode A. Kalau di dalam beda folder, walaupun sudah kita import gitu, itu nggak bisa. Jadi kita harus ganti ininya, aksesnya menjadi public agar bisa diakses oleh semua kalangan, semua beda folder gitu ya. Yang terakhir, kalau private kalau private nah ini kalau private dia hanya bisa diakses di kelas yang sama gitu. Nah ya, nah ini kalau private. Jadi kalau private di sini kan beda kelas. Di sini dengan di sini itu udah beda kelas, maka nggak boleh gitu. Dia hanya bisa dipanggil di dalam satu metode yang sama, di dalamnya aja gitu. Gitu. Jadi intinya ketika saya panggil di sini, gimana cara manggilnya? Kalau di dalam satu package yang sama, berarti tinggal tulis aja metode ini. Nah ini bisa, ini jalan, ini jalan. Tapi kalau saya nulisnya kayak gini, std.method, ini error. Kenapa error? Karena dia beda kelas. Ini udah beda kelas. Ini beda kelas. Gitu. Ya. Saya kira pasti agak sedikit pusing. Kalian bisa putar-putar maksud dari si enkapsulasi ini. Ya. Jadi intinya public itu bisa diakses semua. Protected itu hanya di dalam subkelasnya bisa diakses.
gitu. Jadi semakin bawah itu semakin ketat. Intinya. Nah, ketatnya seberapa? Ketatnya itu adalah ketika ada karakteristik kayak gini. Kalau di dalam satu kelas yang sama, kalau di dalam satu apakah boleh diakses di beda package, apakah boleh diakses di dalam subkelas, apakah boleh diakses secara dunia. Kalau di sini, nah, gitu. Semakin sana semakin luas jangkauannya, gitu ya. Di dunia ini kalau publik itu bisa diakses dunia. Dunia tuh semuanya bisa diakses, siapapun boleh akses. Mirip kayak ini, kayak si publik ini, nama, ID pegawai, alamat, dan status itu semua orang bisa akses itu. Sales, orang yang nggak dikenal, orang ini bisa. Makanya di-share ke publik kan. Contoh kayak data saya nih, udah ada, saya kalian searching di Google gitu ya, data saya publik banget gitu. Tapi yang tahu gaji saya hanya beberapa orang dong. Siapa? HRD saya gitu ya. Atau misalkan internal saya gitu. Tapi kalau saya setting private, yang tahu password saya, HRD nggak tahu password saya. Yang tahu password saya adalah saya sendiri gitu. Gitu. Hanya internal saya gitu. Nah, intinya kayak gitu. Contohnya gini, di sini ya, kalau si public ini semua orang pasti boleh tahu tuh. Boleh tahu. Kalau protected hanya boleh tuh bisa subkelasnya. Jadi nanti ada kelas turunan, kita lewat dulu di sini, dibahas nanti di inheritance. Kalau no modifier, artinya dia namanya adalah default. Nah, ini boleh diakses sama package yang sama gitu. Kalau udah beda package nggak bisa gitu ya. Kalau private hanya di dalam satu kelas yang sama gitu. Pak, pernah gak kalian lihat gitu ya? Nah, kalian nulisnya set. Ini cara nulisnya ini plus ini. Nah, ini pagar, ini nggak ada. Kalau private kayak gini. Nah, ini cara nulis di kemarin di sini ya. Di pekan 3 yang bagian mana? Nah, ini nih. Nah, ini ya. Jadi si get load ini dia bentuknya public. Public itu adalah cirinya adalah pakai tanda plus. Kalau negatif itu hanya bisa diakses kelas itu sendiri. Itu private gitu. Nanti akan ada pagar. Itu artinya protected. Kalau nggak ada sama sekali di sini nggak ada nilainya, nggak ada plus negatif itu otomatis menjadi default gitu ya. Nah, ini cirinya artinya apa sih? Jadi si load ini nggak bisa diakses oleh publik gitu. Nah, yang bisa diakses oleh publik itu adalah plus yang get load gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada, Pak. Jadi Gimana? kalau fungsi publik dalam suatu coding itu apa ya? Dan perbedaannya dengan private atau protected, Pak? Oke, saya jelasin lagi ya. Jadi ini contoh nih, akses modifier publik. Lihat, ini chapter 07, ini chapter 07 tes ya. Jadi di dalam chapter 07 itu ada folder lagi namanya tes. Gitu ya. Di dalam folder tes itu ada magazine tes gitu ya. Beda folder nih, beda folder. Udah kita import kan? Sudah kita import di sini. Set si ini
si ini sudah kita import di sini. Nah, saya apa namanya? Di sini ada set price. Kita panggil set price diisi dengan 10.000. Ini oke. Beda package itu boleh. Gitu ya. Ini kan kita bikin ini metode ya. Set price ini boleh. Karena dia bentuknya public, bisa diakses di semuanya. Bisa diakses beda package, beda folder gitu ya. Ini folder 07, ini folder 07.test gitu. Jadi ada 07, di dalam 07 ini ada folder lagi namanya tes. Isi di dalam tes adalah magazine tes gitu. Itu boleh. Bisa diakses. Oke. Kalau default ketika saya di sini 07, ini beda folder dong. Ini kan 07.test. Beda folder. Ya. Saya udah import di sini. Saya sudah import di sini si magazine ini. Karena dia nggak di setting public di sini, nggak ada tulisan public. Kalau nggak ada tulisan apapun, maka dia bentuknya default atau no explicit. Maka dia error gitu. Ya. Itu. Kalau dia private, dia hanya bisa diakses di sini saja. Nggak bisa diakses keluar package. Walaupun dia package-nya sama. Tuh. Package-nya sama. Dia tetap nggak bisa. Walaupun dia package-nya sama. Oke. Di dalam satu folder yang sama. Itu nggak bisa. Karena private itu hanya bisa diakses di sini aja. Set. Gitu. Hanya diakses di dalam sini saja. Gitu. Nah ini saya jelasin public, default, private aja. Oke, bayang ya. Sekali lagi, kalau publik semuanya bisa akses. Kalau default itu hanya diakses di folder yang sama. Kalau udah beda folder, ini nggak bisa. Pasti error. Kalau private, itu walaupun dia walaupun dia ada di folder yang sama, dia tetap nggak bisa. Karena private ini hanya bisa diakses di dalam internal dia saja, yaitu di dalam kelas magazine saja. Gitu. Nah, lihat definisinya. Declare member field method can be accessed from any other class regardless of the package. Gitu. Walaupun dia beda package, bebas gitu. Semua. Kalau default gitu. Dia bisa diakses di dalam kelas yang sama. Namun ketika diakses di kelas lain itu nggak bisa diakses. Kalau private hanya di dalam kelas yang sama. Within the class. Nggak bisa diakses di other class. Gitu ya. Oke, cukup jelas. Ini kan beda kelas nih. Magazine dengan magazine tes. Beda kelas dong. Gitu. Nah ini nggak bisa. Udah, walaupun foldernya sama, tapi tetap beda kelas. Ini nggak bisa diakses. Gitu. Jelas ya? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Ya. Nah ini ilustrasinya. Nah ini contoh nih. Isu ketika
sering error gitu ya. Ketika saya nulis discount price di sini, muncullah error tuh, set gitu. Errornya bilang the method discount price integer from the type magazine is not visible. Gak bisa dilihat, gak kelihatan si discount price. Masalahnya apa? Tadi di sini. Tuh, ini kan not visible. Error itu karena not visible. Maka yang harus diganti adalah ininya. Ganti ininya ke public. Baru bisa dilihat gitu. Sehingga di sini bisa kelihatan, bisa diakses. Kalau selama dia nggak public, dia nggak bisa diakses. Gitu. Dia kan beda ini kan, beda package, gitu. Beda folder. Gitu. Nah ya, the method discount price from the type magazine is not visible, nggak kelihatan. Ada satu lagi. Ketika saya menggunakan integer price, magazine.price, gitu, the field magazine is not visible, gak kelihatan juga, gitu. Kenapa? Karena dia bentuknya, dia si price ini, si price ini kan private. Ketika private ini dia nggak kelihatan karena dia ada private itu ada di magazinnya gitu. Tapi di sini beda kelas kan magazine. Gitu. Ada dua solusinya. Ganti isi price-nya ke default atau public kan gitu. Change the access modifier of price to default. Ada yang kedua. Nah, di sini yaitu menggunakan getter and setter. Kalian udah dapat ini belum? Dapat soal TP yang ada getter setter? Udah? Udah Pak, baru kemarin. Nah, udah muncul ya, udah ada ini. Nah, ini kita jelasin. Add getter setter method for the field to allow access from outside the class. Gitu. Jadi bukan price-nya yang diganti publik, tapi kita buat sebuah metode getter and setter gitu. Gitu. Ya, contohnya kayak gimana? Masuk ke dalam getter setter. Nah, ini yang paling lumrah dilakukan. Jadi kalau kita mau membuat si variabel, kita selalu gunakan private. Gitu. Jadi si title ini, jadi nggak sembarang orang bisa ngeganti si variabel title ini. Gitu. Yang kita ganti itu adalah di bawahnya. Ada get title, ada set title. Contoh. Getter and setter are public method used to access and modify field that are declared private. Nah, jadi getter setter itu adalah sebuah public method. Metode publik. Ini get, ada set gitu ya. Dia bentuknya publik. And modify field yang dideklar sebagai private. Untuk memodifikasi field yang ada di sini yang diset sebagai private gitu. Jadi bukan ininya yang diganti ke public, tapi kita buat di sini menjadi public. Jadi cara ngaksesnya itu adalah kita harus pakai pihak ketiga gitu loh. Contohnya ketika ada sebuah presiden gitu ya, kita nggak boleh datengin langsung ke presiden ini gitu loh.
kita harus lewat apa? Ajudan. Karena apa? Alasan keamanan gitu loh. Baru kita ngobrol dulu ke sini, baru ke sini. Gitu. Nggak boleh kita langsung tiba-tiba datang ke sini. Karena si presiden ini dia bukan orang yang diset sebagai orang umum gitu loh. Si presiden ini dia orang private. Gak boleh semua orang bisa ngakses dia gitu loh. Ya, idealnya gitu. Sekali lagi, ini bukan titel lah, anggaplah. Ini adalah password gitu ya. Iya, bolehlah titel. Cuman titel itu adalah judul yang nggak boleh dikasih tahu sembarangan gitu. Asumsinya adalah seorang presiden. Nah, gini ya, seorang presiden. Gitu. Nggak boleh dong semua orang bisa akses presiden secara langsung. Gitu. Nggak boleh. Nah, kalau di sini di titel, nggak boleh dong semua orang bisa lihat si titel. Padahal titel itu, movie itu di set private karena nggak bisa diakses publik lah gitu. Dia mungkin belum launch atau apa. Intinya si titel itu nggak boleh diakses publik, nggak boleh diganti-ganti. Soalnya presiden nggak boleh dong. Presiden orang private banget. Ketika mau ketemu private, dia harus masuk ke ajudannya. Ini orangnya, orang yang pengen dapetin data atau pengen ketemu si presiden gitu. Dia akan kontak ke sini kan, ke ajudannya. Di dalam ajudannya kita bisa set ajudannya bisa memberikan peringatan kan. Kalau mau ketemu presiden, kamu harus nyiapin data KTP dulu, kemudian kamu harus A, harus B, harus cek ini, cek itu, cek ini gitu loh. Ya, bener ya. Kalau ketemu presiden harus pakai pakaiannya bagus, kemudian pakai secara kesehatannya bagus, nggak boleh flu, batuk atau apa gitu ya. Kemudian harus punya schedule maksimal 20 menit ketemunya gitu. Yang set ini. Kalau udah oke, baru bisa ketemu presiden gitu. Gitu. Sama mirip kayak gini. Titel. Ketika pengen ngakses titel, maka dia harus masuk ke get titel dulu. Mungkin di program-program yang kompleks gitu ya, nggak bisa langsung ke sini si get titel. Contoh, ketika kita mau mengakses nama itu, kita harus login dulu. Nah, di setting di sini. Di get titel di sini. Kita harus login dulu, kemudian kita harus ngeset password dulu atau dan sebagainya, kemudian kita bla 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 dan seterusnya. Kalau kita mau ganti nama titelnya, di sini kita tulisin, oh kalau mau ganti syaratnya harus A, B, C dan seterusnya. Ini adalah untuk security gitu. Kan kalau langsung akses ke sini, ya kita bisa ganti sesukanya. Tinggal nulis string movie.title sama dengan bla gitu. Nggak sevulgar itu gitu. Maka kita harus menggunakan get dan set gitu. Begitu ceritanya kenapa why have to implement get set gitu. Ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, Pak. Kemudian ada static. Ada static di sini. Kalau static itu aja dulu lah ya. Nanti kita akan jelasin static di minggu berikutnya. Static nggak akan terlalu urgensial saya kira. Nanti kita ini array sedikit array ya.
Jadi kalau array, gini aja deh. Nanti minggu depan nggak akan ada perkuliahan, tapi sebagai lanjutan dari ini bentuknya asinkronus aja. Saya buatkan videonya untuk statik dan array. Pak, izin bertanya Pak, kalau Oh ya, nanti kuis kapan ya? Kuis. kuisnya setelah minggu kelima kalau nggak salah. Jadi pasti onsite ya. Pak, izin bertanya ya, kalau yang di LMS itu yang tugasnya itu apa? Tugas DPBU. Oke, nanti ya. Saya coba cek LMS-nya ya. Intinya minggu depan, nanti setelah ini saya cek LMS ya. Minggu depan, kalian kan libur tuh. Nanti ada asinkronus, saya buatkan video, nanti wajib teman-teman untuk melihat si video statik dan penggunaan array. Udah, array nanti di minggu depan aja ya. Nanti kita juga review, akan ada review terkait array. Gitu ya. Untuk materinya, coba saya stop record dulu ya. Nantikan perekaman.